Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, nahdiyin, nahdiyat, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini benar-benar mendatangkan barokah manfaat bagi kita sekalian. Pada sesi ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi NU sebagai media perjuangan untuk umat. Bahwasanya kita yang sudah tertakdirkan menjadi pengurus NU itu tentu semuanya sudah merasakan bahwa kita ini ditakdirkan untuk berjuang. Semuanya menyadari itu. Maka pada kesempatan ini kita akan bersama-sama menelaah mengapa kok kita harus benar-benar sungguh-sungguh di dalam perjuangan di Nahdlatul Ulama ini. Tentu saja perjuangan dimanapun, sendiri maupun bersama-sama, semuanya akan mempunyai manfaat yang baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Hanya saja ketika kita umpamanya berjuang sendiri, apalagi setiap orang berjuang sendiri-sendiri tanpa ada persatuan, tanpa ada kegiatan yang dirancang bersama untuk menyelesaikan ataupun untuk melakukan hal-hal penting, tentu tidak akan kuat itu. Tidak akan mendatangkan kekuatan yang dahsyat itu. Ya, ada beberapa contoh orang yang sendirian itu juga umpamanya bisa mendirikan masjid, bisa mendirikan madrasah dan lain-lain. Tapi pada saat tertentu ketika itu tidak bersama diberikan pengelolaannya kepada masyarakat bersama-sama dengan orang lain, tentu akan mengalami kesulitan ketika masa tua dari pencetus ataupun pendiri sebuah kegiatan, apakah itu kemasjidan maupun kemadrasahan, ini sudah datang. Maka para penerus ini tentu akan mengalami hal yang sifatnya itu berat apabila tidak sedini mungkin untuk melibatkan banyak pihak yang memiliki kompetensi untuk mengembangkan lembaga tersebut. Ini maka benar Allah SWT itu menjamin bahwa yadullah ma'al jamaah. Allah itu akan memberikan kekuatannya kepada mereka yang mau berjamaah. Nahdiyin nahdiyat yang berbahagia. Nahdlatul Ulama ini merupakan warisan dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan kawan-kawan, ada Kiai Khalil, ada Kiai Wahab Hasbullah dan lain-lain, untuk kita jadikan sebagai tempat berjamaah. Jamiah ini kita kelola dengan sebaik-baiknya agar mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi kita sendiri sebetulnya, bukan bagi orang lain, ataupun bukan juga tentu bagi agama itu. Karena jika kita sendiri kita sudah tiada,
maka perjuangan itu tidak bisa dijamin akan bisa lestari. Akan tetapi manakala kita secara pribadi bisa memberikan jariah berupa lembaga pendidikan maupun tempat ibadah, ketika itu diberikan bersama-sama, dikelola bersama-sama di dalam jam'iyah, itu sepeninggal kita itu tidak akan khawatir bahwa apa yang kita berikan itu kemudian menjadi terlantar, akan tetapi tetap dimanfaatkan oleh para penerus kita. Sendiri-sendiri juga diberi jaminan, yaitu wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus sholihat ayastakhlifannahum kamastakhlafal ladzina min qablihim. Jaminan ini tentu akan diberikan kepada orang yang melakukan jariah, melakukan amal perbuatan yang baik, akan tetapi tentu tidak akan sebesar ketika kebaikan itu dikelola bersama-sama. Sama-sama akan diberi jaminan untuk kemudian diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengelola hal-hal yang baik, akan tetapi jaminan yang diberikan kepada orang banyak, yaitu Allah ma'al jamaah, ini berarti akan lebih kuat lagi. Memang kemudian ada berbagai hambatan, ya, ada berbagai hambatan yang tentu itu sunatullah, bahwa misalnya di dalam Nahdlatul Ulama itu ada pengurus tingkat cabang, pengurus tingkat wilayah sampai PB, dan ke bawah itu ada MBC, ada ranting. Masing-masing ini mempunyai pandangan-pandangan tentang prioritas yang ada di daerah masing-masing. Lah, ini juga apabila akan dibiarkan secara organisatoris itu tidak bersama-sama kemudian dilihat dan diambil prioritas bersama, ini tentu akan bermanfaat. Akan tetapi bila mana ini bisa dikelola bersama-sama, dilihat mana yang lebih penting dan mana yang kurang, kemudian untuk step by step dilaksanakan, tentu akan lebih baik lagi. Dalam pandangan saya, tentu kita sepakat bahwa aturan ADART organisasi dan aturan operasional kita, tentu kita akan berpegang kepada aturan-aturan yang ada. Itu pun masih bisa kemudian kita beri prioritas yang lebih dibutuhkan, yang lebih diutamakan, meskipun sama-sama di dalam ADART itu tercantum di dalamnya. Akan tetapi ketika kita kemudian bisa melihat skala prioritas dari kegiatan yang mempunyai nilai lebih besar kemanfaatannya bagi pengembangan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri, tentu itu akan kita utamakan. Jadi saya akan berbicara bahwa satu, umpamanya kita menangani manusianya, manusia yang membutuhkan bimbingan secara mental maupun secara fisik, ya, baik itu misalnya berhubungan dengan pendidikan, berhubungan dengan peribadatan, ini tentunya menjadi prioritas yang utama. Yang kedua adalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Banyak di antara warga kita itu mungkin tidak terdeteksi siapa di antara mereka yang pada kegiatan normal itu
mereka itu makan sehari 3 kali, ataupun dalam menghadapi mungkin Lebaran sebentar lagi itu mereka bisa memenuhi kebutuhan standar layaknya orang menghadapi Lebaran. Nah, ini mungkin diantara mereka itu ada orang-orang yang tidak terdeteksi sebetulnya memiliki memiliki pikiran yang berat untuk menghadapi itu. Nah, apabila kita selaku organisasi tentunya mulai dari ranting sebagai ujung tombak ya, mungkin juga ujung tombok dari kegiatan jamaiyah kita itu kalau tidak terdeteksi itu alangkah sayangnya. Karena dari segi dakwah perhatian kita terhadap kebutuhan real dari masyarakat bawah, nahdiyin nahdiyat maupun kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Ini apabila kita bisa melayani kebutuhan mereka, tentu bermanfaat besar bagi kita. Bagi kita seperti apa maksudnya? Kita itu kemudian akan tercatat, akan termasuk menjadi orang-orang yang dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala memikirkan kemaslahatan umat itu. Tentu Allah Subhanahu wa taala tetap akan menjamin mereka meskipun mungkin kita tidak melakukan kegiatan apapun. Akan tetapi kan berarti kita tidak terlibat. Kalau kita tidak terlibat berarti kita tidak mendapatkan manfaat, mendatangkan manfaat bagi kita. Itu pikiran kita itu semacam itu. Nah, hal-hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang bisa menjamin itu ke depan, itu yang sekarang marilah kita bersama-sama fokus untuk ke sana. Misalnya itu adalah ada dua hal yaitu yang pertama adalah koin NU, yang kedua itu adalah sensus kita selesaikan, ataupun sensus dulu kemudian koin NU, atau kemudian dilakukan secara bersama-sama. Ini diniati bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita kelola itu ikhtiar kita untuk bisa melayani masyarakat, melayani mereka yang membutuhkan, dan itu juga sebagai tonggak dari kehidupan yang menopang keberlangsungan kehidupan manusia pada umumnya. Kenapa? Bahwa pentasarupan dari koin NU itu mungkin dalam hal ini saya sampaikan 15% untuk yang narik. 15% ini tentu akan menjadi banyak apabila setiap warga itu kemudian berperan serta ikut andil di dalam menerima dan kemudian mengisi koin NU itu semampunya, dan setiap bulan akan ditarik. 15% itu untuk yang narik. Tentu bagi mereka yang tidak mempunyai mata pencaharian dan kemudian mempunyai semangat dan kejujuran yang tinggi, apabila dipasrai, ini juga merupakan jalan untuk kemudian mendatangkan rezeki bagi dia. Kemudian 40% yang dikelola oleh ranting itu 50%-nya nanti juga akan diarahkan dan seharusnya diarahkan untuk diberikan kepada fakir miskin, anak-anak yang terlantar, orang yang terkena musibah. Itu minimal 50% dari 40% itu. Adapun yang 50% lagi ini juga kemudian bisa diberikan untuk mungkin orangnya kegiatannya itu tidak begitu sosial, akan tetapi bisa menanggulangi masalah sosial. Misalnya itu adalah untuk bantuan berusaha, untuk
kemudian meneruskan dagangnya yang tidak terlalu membutuhkan modal yang besar bagi masyarakat kecil yang memang dengan dana sebesar itu kemudian bisa menutupi kebutuhan, mencukupi modal yang dibutuhkan. Itu yang 50% dari 40% lagi. Juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya menjaga akidah Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, peribadatan mereka itu kemudian bisa disupport dari itu. Nah, kemudian ada 20% itu diberikan pengelolaannya kepada MBC. Dari 20% itu 70% dialokasikan untuk kegiatan sosial. Untuk kegiatan sosial. Masyarakat ini tentu kita melihat, kita merasakan butuh akan uluran tangan itu. Jadi apabila 70% itu kemudian benar-benar dikelola dan kemudian kaleng-kaleng yang ada di masyarakat itu ada dua fungsi sebetulnya. Fungsi yang pertama tentu diharapkan ada isinya dan kemudian isinya itu bisa ditasarufkan seperti tadi. Lah, fungsi yang kedua itu manakala kaleng-kaleng yang kita titipkan dengan setujuan Nahdliyin, Nahdliyat maupun orang lain, kaum muslimin pada umumnya, kok kemudian tidak isi setiap bulan kosong dan sebagainya, ini tentu bisa menjadi sinyal bagi petugas lapangan maupun pengurus ranting bahwa perlu untuk orang tersebut kemudian disilaturahmi, kemudian ditanya kehidupan sehari-harinya, dilihat yang pada saatnya itu dari alokasi yang diberikan kepada ranting maupun MBC itu kemudian bisa ditasarufkan untuk menyelesaikan masalah mengapa kok setiap bulan itu kalengnya kosong, tentu dia orang yang perlu dibantu. Nah ini menjadi penting. Kemudian untuk masih 25%. 25% itu 15% itu kemudian dikelola oleh Lasisnu Kabupaten dan yang 10% itu diberikan kepada PCNU untuk kegiatan. Dan tentunya pada saat ini kegiatan yang utama itu ya bagaimana sensus, koin NU itu kemudian bisa memasyarakat, dapat dirasakan manfaatnya dan kemudian ada tumbuhnya kepercayaan trust bagi Nahdliyin, Nahdliyat dan kaum muslimin muslimat pada umumnya bahwa ini adalah sesuatu yang dibutuhkan di dalam mengentaskan mengatasi masalah-masalah sosial dan keagamaan. Tentu ada orang yang akan berpikir bahwa masalah sosial, masalah keagamaan pada saat ini ya bisa diatasi atau berjalan seperti biasa. Tetapi perlu diingat bahwa apabila ini dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dan kemudian setiap Nahdliyin, Nahdliyat itu kemudian ikut andil dalam kegiatan ini, maka sesungguhnya akan terkumpul kekuatan yang besar. Kekuatan yang besar. Taruhlah pada setiap ranting saja, setiap ranting misalnya ada 1000 kaleng, 1000 itu isinya umpamanya satu kaleng setiap bulan 20.000. Itu kan berarti sudah berapa? 2 juta. Apa malah 20 juta. Nah ini kemudian sesuatu yang sangat besar dan kebesaran itu kemudian bisa dikembalikan untuk mengangkat permasalahan yang timbul di dalam masyarakat itu sendiri. Apabila tidak ada pengelolaan yang sifatnya itu bersama secara ini, seperti ini, tentu itu kemudian bisa tidak mempunyai kekuatan yang efektif karena tidak dikelola dengan baik dan sumber daya yang ada itu kemudian menjadi muspro bagi
bagi para pemiliknya itu juga tidak mempunyai daya besar secara manfaatnya yang memiliki, dan kemudian bagi orang yang membutuhkan itu juga kemudian tidak tersedia dana yang cukup untuk menutupi kebutuhan. Nah, ini menjadi kekuatan ini kalau dihitung tentu akan melebihi kekuatan yang dimiliki bahkan oleh pemerintah sekalipun di dalam di dalam mengentaskan masalah-masalah yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu, marilah Nahdiyin, Nahdiyat, teman-teman pengurus, utamanya di tingkat ranting, tingkat MWC, untuk bersama-sama. Kami seluruh pengurus PCNU itu juga mendorong datang ke MWC untuk melaksanakan program ini agar sensus dan kemudian koin NU itu dapat kita galakkan bersama, yang pada akhirnya insya Allah akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat, khususnya bagi kita selaku kaum muslimin hamba Allah yang mengharapkan kebaikan dan pada umumnya tentu kepada orang lain. Saya kira itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.